teman-teman semua. Jadi pada kali ini kita bakal belajar tentang gelombang elektromagnetik. Oke, jadi langsung aja. Tipe soal gelombang elektromagnetik itu sebenarnya simple guys. Jadi teman-teman pertama harus tahu untuk bentuk dari gelombang medan listrik itu sama dengan begini. E sama dengan E maksimum dikali sin Kx minus omega t. Terus untuk B nya itu yang medan magnetnya B maksimum dikali sin Kx minus omega t. Nah, ini antara kedua ini yang ada di dalam kurung sama sin atau cosnya itu harus sama. Harus sama. Oke. Dan mungkin aku bakal ngasih tahu juga sedikit informasi kalau misalnya Kx minus Wt itu sama dengan positif guys. Kalau misalnya Wt minus Kx itu positif juga. Maksudnya positif juga ini arahnya tuh gini loh. Karena di sini kan X ya. X itu berarti I. Nah, I nanti itu positif. Ya, ini tuh namanya adalah arah getar. Nah, terus kalau misalnya dia positif Kx plus Wt terus minus Kx minus omega t itu dia negatif guys. Oke, sip. Nah, nanti biasanya karena ini vektor, ini juga ada arahnya guys. Misalnya di sini J. Nah, kurang lebih begitu. Oke, lanjut kita bakal belajar rumus-rumus dasar yang diperlukan untuk mengerjakan soal-soal gelombang. Oke, pertama rumus yang cukup spesifik dulu. Jadi untuk E maksimum, medan listrik maksimum itu sama dengan C dikali medan magnet maksimum. Dah, teman-teman di sini banyak hafal rumus ya. Jujur UAS ini aku ngerasa kayak adu rumus gitu. Ini kayak kita nggak perlu paham konsep yang banyak, asal hafal rumus gitu aja harusnya bisa gitu. Nah, terus di sini untuk ngedapetin frekuensi dari panjang gelombang dan pakai kecepatan cahaya, ini pasti biasanya kepake terus apa lagi ya, kita lanjut ke vector pointing deh. Nah, kalau misalnya ditanya vector pointing, teman-teman itu sebenarnya cukup simpel. Caranya itu adalah vector pointing ini merupakan S sama dengan 1/μ0 dikali E cross B. Oke. Nah, sebelum itu aku mau ngasih tahu dulu kalau misalnya gini deh, bentar. Arah rambat E di cross sama arah rambatnya B, maka yang terjadi adalah sama dengan arah getarnya. Nah, arah rambat E cross B itu sama dengan arah getarnya guys. Jadi secara nggak langsung itu juga sama dengan arah vektor pointingnya. Gitu.
Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya nanti kalau vector pointing itu bisa dikembangin menjadi as average atau vector pointing rata-rata. Nah, ini tuh sama dengan intensitas, guys. Dan rumusnya teman-teman langsung aja hafalin. Di sini tuh pakai RMS kuadrat per mu 0 dikali C. Oke. Apalagi? Nah, di sini juga ada namanya rapat energi rata-rata. Kalau untuk rapat energi rata-rata itu tak saranin teman-teman cuma ngafal satu aja, yaitu rapat energi rata-rata sama dengan epsilon 0 dikali E kuadrat. Dah. Oke. Ya, ini sorry ternyata bukan rata-rata, guys. Rapat energi aku baru ingat. Oke. Sekarang kita harus tahu kalau misalnya untuk sumber yang isotropik itu tuh ada rumus lagi. Jadi I itu I dikali luas permukaannya 4VR kuadrat itu sama dengan daya, guys. Oke, sip. Dan nih rumus-rumusnya semua. Sekarang mungkin kita langsung latihan soalnya biar cepet ngerti. Oke. Nah, di sini kita punya informasi daya. Dayanya itu sama dengan 10 dikali 10 pangkat 3. Ya, atau enggak 10 pangkat 4. Dengan frekuensinya itu merupakan 6 ditambah 2 berapa, guys? 10 pangkat 8 Hz. Nah, terus di sini kita tahu untuk radiusnya atau jaraknya itu sama dengan 10 pangkat 3 meter. Nah, sekarang untuk yang pertama kita disuruh tanya rapat arus energi rata-rata yang dinyatakan dalam amplitudo rapat energi dulu ding. Rapat energi rata-rata yang dinyatakan dalam amplitudo medan listrik. Rapat energi rata-rata. Oke. Nah, untuk energi rata-rata itu kan yang kita bahas barusan banget itu kan ya. Berarti energi rata-rata itu yang ini. Ternyata bener ya. Ini rata-rata, sorry. Nah, berarti yang kita cari itu adalah U, dimana U itu epsilon 0 dikali E 0 kuadrat. Oke. Jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama, rapat energi rata-rata. Untuk rapat energi ya teman-teman. Di sini itu sebenarnya bukan rata-rata. Jadi untuk rapat energi itu rumusnya ini. Di U sama dengan epsilon 0 dikali E kuadrat. Nah, tapi kita belum selesai di sini karena ini masih cuman rapat energi. Rapat energi. Oke. Nah, terus kalau misalnya rata-ratanya gimana? Rata U itu gimana? Nah, teman-teman di sini harus sedikit punya nalar ya. Benernya simple jawaban akhirnya, tapi kalau misalnya teman-teman belum tahu sama sekali itu jadi cukup ribet. Nah, jadi kita tahu bahwa nilai E ini itu kan berosilasi ya dengan fungsi sin itu.
Jadi dia naik turun gini. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita mau cari rata-ratanya ya. Oke deh, sebelum itu kalau misalnya kita kuadratin, apa yang terjadi guys? Yang terjadi adalah nanti itu yang minus itu jadi positif juga, jadinya kayak gini. Nah, setuju kan? Nah, tapi nilai ini tuh beroscilasi dari 0, 1, 0, 1, 0, 1 dan seterusnya. Nah, maka dengan itu rata-rata dari ini tuh ambil nilai tengahnya, yaitu setengah. Nah, jadi untuk nilai rata-ratanya itu simpel. 1/2 dikali epsilon 0 dikali E kuadrat. Oke, sekarang kita yang kedua. Rapat arus energi rata-rata dinyatakan dalam amplitudo medan listrik. Oke, untuk rapat arus energi rata-rata itu sebenarnya merupakan vektor pointing rata-rata. Nah, vektor pointing rata-rata itu sesuai rumus yang tadi kita kasih di atas, itu adalah E RMS kuadrat, atau di sini E maksimum per 2, terus dikali sama epsilon 0 dikali C. Udah, gitu doang. Nah, terus untuk yang ketiga apa nih? Amplitudo dari medan listrik. Oke, nah sekarang kita berhitung guys. Apa yang informasi yang kita tahu? Kita tahu daya itu sama dengan I dikali 4 VR kuadrat, sedangkan I itu sendiri merupakan E maksimum kuadrat per 2 dikali mu 0 dikali C. Terus di sini mu 0 dikali C terus dikali sama 4 VR kuadrat. Oke, nanti teman-teman langsung aja masukin di kalkulator. Coba ya kita hitung bareng-bareng. Nah dia, kita punya daya itu 10 kW atau 10 pangkat 4. Terus apa lagi, kita punya EM atau X kuadrat, terus dibagi sama 2 dikali bukan dikali V ya, dikali mu 0. Sekarang kita cari mu 0 berapa. Mu 0 dikali sama kecepatan cahaya 3 dikali 10⁸, terus di atasnya dikali 4 V X kuadrat, R kuadrat. R kuadratnya tadi adalah 10 pangkat 3, jadi ya 10 pangkat 6 ya guys. Oke, nah jadi ya nanti teman-teman hasilnya untuk EM nya itu adalah 0,774. Oke, V prime. Oke, jadi aku rasa segitu aja guys buat pembahasan tentang elektromagnetik, karena soalnya ya bener ulang-ulang gini aja. Dan ya oke, terima kasih sudah nonton.